Assalamualaikum kawan Kaliber. Kita berjumpa kembali dengan kupas dan analisa berita. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Untuk kedua kalinya, Bapak Sudirman Said. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat lahir batin. Itu yang paling penting. Makasih nih Mas. Makasih. Ini orang masih menunggu kabar soal calon gubernur Jakarta ini. Wah langsung ditembak, langsung ditembak. Tapi masih gelap semua ini. Siapa calonnya, siapa yang maju, termasuk Pak SS maju apa enggak, Pak Anies Baswedan maju apa enggak gitu. Yeah. Walaupun beritanya rame Pak, makanya ini mumpung Bapak berkenan hadir di sini, Supaya kita terang tembak Pak, langsung. supaya terang langsung kita tembak aja Pak. Iya. Saya ngelihatnya gini lah, semuanya kan akhirnya tergantung pada partai politik mau mencalonkan siapa kan. Jadi saya belum menyimpulkan apapun. Cuman saya ngelihatnya Pilkada DKI ini pasti menarik karena pertama bagaimanapun Jakarta tetap menjadi kota penting walaupun sudah diputuskan menjadi namanya daerah khusus Jakarta ya, bukan lagi ibu kota. Pertama ibu kota akan memerlukan waktu lah untuk betul-betul pindah ke tempat yang baru. Tapi juga ada status yang menarik yaitu menjadi daerah khusus dengan kewenangan istimewa minimal ada 15 kewenangan yang diberikan kepada Jakarta. Itu artinya akan banyak aspiran-aspiran yang punya bobot yang akan ikut serta dalam pilkada, dan itu baik buat Jakarta maupun buat Indonesia, karena kalau makin berbobot pesertanya kan pasti tawaran-tawaran ini juga makin baik. Jadi saya melihatnya itu sebagai satu wilayah terbuka yang barangkali dalam pekan-pekan ke depan atau bulan-bulan depan akan diputuskan. Toh pendaftaran jadwalnya kan baru pada bulan Agustus kan. Jadi mungkin ini waktu yang baik melakukan observasi lah. Betul. Tapi senyumnya kok ada senyumnya nih Pak? Kan saya senyum terus. Artinya apa sih Pak senyumnya Pak? Ini artinya senyumnya maju apa senyumnya berarti lain atau gimana nih Pak? Saya belum tahu, terus terang saja belum memutuskan. Tetapi teman-teman baik sebagian partai-partai politik, baik yang kemarin bersama di 01 maupun di tempat lain, maupun teman-teman relawan, dan juga saya mendengar sejumlah tokoh senior lah yang terus-menerus menjadi mentor, menjadi tempat konsultasi. Beliau mengatakan ya kalau memang ada kesempatan untuk berbuat bagi publik, kenapa tidak gitu. Dan ya saya berkali-kali mengatakan ikut pilkada, ikut pilpres, ikut apapun itu kan itu agenda publik, jadi bukan agenda saya pribadi. Saya menyediakan diri bila memang nanti ada partai yang membutuhkan, kemudian didukung oleh masyarakat, kemudian ada syarat-syarat yang saya bisa penuhi. Jadi sifatnya open saja gitu untuk berbagai kemungkinan. Jadi kalau seandainya kita berandai-andai bahkan gitu, andai kata Pak Sudirman Said ini dipercaya untuk memimpin daerah khusus Jakarta, apa sih sebenarnya bisa diperbuat untuk Jakarta? Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diganti, apa yang perlu diubah, atau yang perlu dibangun? Ngomong-ngomong nggak ada yang mau pindah ke IKN loh Pak, semuanya tetap mau di sini Pak. Jadi sebenarnya tetap rumit juga nih Pak, tetap penuh juga. Minimal akan perlu waktu ya untuk betul-betul pindah ke IKN. Baik pemerintah, parlemen juga saya dengar, DPR juga menyampaikan keberatan segala macam. Presiden juga, Pak. Nah kan Pak. Presiden pun sudah kabarnya tidak punya minat untuk jadi berkantor di sana. Tetap pusing Pak. Oh tetap macet juga jangan-jangan. Kalau saya baca saya lihat di Forum Ekonomi Qatar tuh beliau Pak Presiden terpilih mengatakan ya terus bersiap untuk menyelesaikan IKN. Jangan-jangan cuma Pak Basuki Pak yang di IKN. Nah kembali pada pertanyaan Mas tadi, saya selalu membagi persoalan itu dalam 3 lapis ya. Yang lapis elit itu orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Mau negaranya butuh memberikan kepastian policy, hukum dan sebagainya. Yang di tengah barangkali perlu fasilitasi gitu. Nah yang paling bawah itu yang memerlukan intervensi negara gitu. Nah kalau kita ngomong Jakarta,
mungkin baik juga kita perhatikan yang paling bawah itu seperti apa hidupnya gitu. Beberapa kisah-kisah yang menurut saya menyentuh aspek kemanusiaan lah. Misalnya kalau kita lihat ke daerah utara sana atau di Tambora yang sangat padat itu. Ya. Kita sering mendengar cerita tuh Mas, Mbak Tantri. Anak-anak yang tanggung, yang katakanlah SMP, SMA atau itu malam hari meninggalkan rumahnya, keluar ke jalanan, main bola segala macam. Bukan karena mereka senang olahraga, Ya. karena rumahnya begitu sempit. Ya. Kemudian ayah ibunya melakukan kegiatan Ya. spiritual begitu ya, sehingga mereka harus meninggalkan tempat itu. Itu bagi saya itu cerita yang sangat menyentuh. Gitu. Rumah RSS berarti Pak ya? Iya. Rumah susah selonjor. Rumah 30-40 meter dihuni oleh 5-6 orang. Satu itu. Jadi dan rumah seperti itu masih banyak sekali di Jakarta. Di situ negara perlu intervensi lah kira-kira gitu. Yang kedua soal air. Tadi saya dapat cerita dari teman-teman di industri air. Di daerah tertentu itu orang bisa spending air sebulan antara 600 sampai 700 ribu gitu. Ya. Padahal pendapatannya berapa sih? UKM UMR juga nggak dapat. Belum lagi ngomong kesehatan, ngomong pendidikan, yang barangkali kita juga lagi punya concern soal biaya pendidikan tinggi. Jadi bagian-bagian yang paling bawah itu barangkali akan menjadi fokus bagaimana kita mengentaskan mereka. Karena apa? Begitu yang paling bawah dientaskan, yang menengah tentu saja akan punya jalan. Tapi itu artinya market bagi industri, bagi ekonomi gitu, perputaran ekonomi yang baik, dan kemudian kesenjangan menjadi bisa diatasi. Nah kalau yang paling bawah diangkat, baik dari segi derajat kesehatannya, pendidikannya, pemukimannya, ruang hidupnya segala macam, itu potensi sosial unrest itu akan menjadi berkurang, dan itu adalah solusi bagi semuanya. Nah. Kembali pada pertanyaan apa yang mesti dilakukan, ya tentu saja kita masih harus melakukan assessment yang tajam apa masalah-masalah masyarakat, tapi dimanapun kita berada, kalau kita memberi perhatian pada bagian-bagian paling bawah, itu rasanya impact-nya akan terasa lebih kena daripada yang lain-lain gitu. Jadi urgensinya ada di paling bawah menurut saya. Karena tadi yang di tengah itu sudah punya jalan keluar, hanya membutuhkan fasilitasi jalan gitu ya, artinya kebijakan-kebijakan yang memadai segala macam. Yang di atas dia punya segala-galanya lah. Itu yang barangkali yang memerlukan kejelasan arah mau kemana, dan mereka pasti akan menyesuaikan. Pak, ini kan ibu kota sudah diputuskan untuk dipindah ke IKN. Jadi pusat pemerintahan ada di sana. Terus yang tersisa di Jakarta ini kan cuma permasalahannya saja. Ini apa yang menarik buat para calon gubernur Jakarta ini nanti? Sebetulnya enggak, ini kebetulan saya tadi orat-orat ya. Ciri khasnya Pak Sudirman Said, selalu penuh dengan persiapan. Jadi ada 15 kewenangan khusus yang memberi ruang bagi Jakarta untuk dibangun menjadi yang disebut sebagai kota global, pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat jasa gitu ya. Itu dari mulai perumahan rakyat, pemukiman, investasi, lingkungan hidup, Pendidikan juga ya Pak? pendidikan, kesehatan, sampai pada urusan ketenagakerjaan. Itu kalau dikelola dengan serius, maka tidak ada alasan relevansi Jakarta akan menurun. Dan kan kita juga punya pelajaran dari banyak negara kan. Satu kota ditinggalkan menjadi bukan lagi ibu kota, tapi tetap penting. Misalnya Philadelphia di Amerika itu kan dulu ibu kota. New York juga konon dulu ibu kota. Atau Kuala Lumpur sekarang ya. Putrajayanya maju, tapi KL-nya tetap menjadi kota Sangat yang maju. sangat kuat gitu. Meskipun ada teori yang mengatakan yang mudah pindah ibu kota itu katanya yang negara federal, karena hanya beberapa fungsi utama yang ada di pusat, karena pindahnya lebih mudah ya. Nah, sementara kita ini kan seluruh fungsi ada di pusat gitu. Tapi itu kan sudah jadi keputusan politik ya. Jadi menurut saya memang akan terjadi barangkali, cuman berapa lama kita nggak tahu, tergantung banyak hal. Tapi saya tidak punya pandangan bahwa Jakarta akan kehilangan level kepentingannya. Dia tetap akan jadi kota penting menurut saya sih. Terus Jakarta tetap seperti ini, Iya. berkurang.
Yes, kalau saya sih ngelihatnya memang Jakarta akan jadi seperti New York atau Sydney ya, yang memang menjadi pusat perekonomian, termasuk ya menjadi pusat permasalahan juga kan, tadi bicara masalah perumahan, masalah air bersih dan lain sebagainya. Nah, tadi apa yang Pak Sudirman Said sampaikan bicara tentang masyarakat yang paling bawah yang butuh sentuhan negara. Bisa diperdalam nggak Pak? Bentuknya seperti apa? Karena kalau kita melihat sepertinya pemerintah siapapun itu akan fokus ke mereka yang memang di bawah. Tapi apa yang terjadi sekarang kan juga banyak pandangan, saya pribadi lah memandang kurang bijaksana ya dengan digelontorkannya bansos, tetapi rakyatnya tidak didorong untuk produktif. Akhirnya hutang negaranya meningkat, jadi hanya dari hutang larinya ke bansos. Padahal kan harusnya hutang ini dipakai untuk produksi, dari produksinya baru untuk dipakai membangun masyarakat tadi yang kurang. Kalau pandangan Pak Sudirman Said gimana? Saya boleh agak narsis ya. Boleh Pak. Boleh dong, ini ini bebas ruangnya nih. Pak. Ini bebas kok Pak. Tapi Ruangnya, Pak. narsisnya begini. Saya ini ngerti betul rasanya miskin gitu. Karena saya tahu, saya berasal dari sana. Saya bagian dari masyarakat yang paling bawah ketika di desa gitu. Jadi saya juga rasanya tahu cara menolong orang miskin paling baik itu bagaimana gitu. Kalau saya dijejelin terus dengan bantuan sosial pada waktu kecil, barangkali saya nggak sekolah, barangkali saya nggak sampai duduk di tempat ini. Jadi caranya mengentaskan mereka itu bukan dengan cara dikasih makanan tinggal lep istilahnya gitu, tapi diberdayakan gitu. Ini kemarin-kemarin saja ketika kita mendapat gelontoran bansos gila-gilaan. Di antara mereka bukan, tentu saja namanya bantuan kita diterima, tapi mereka sendiri bicara di belakang. Ini kalau begini terus Pak, kami susah. Mencari pekerja petani saja, itu susahnya setengah mati. Karena mereka lebih baik nunggu itu. Nah itu, cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang bijaksana memang, saya setuju gitu. Nah karena itu sebetulnya, yang paling baik adalah bila berubah kebijakan, tapi juga sekaligus, ini saya ingat kata-katanya Nelson Mandela gitu ya. Education is the most powerful weapon gitu. Jadi pendidikan yang harus diberikan. Apakah pendidikan vokasi, apa pendidikan keterampilan, sampai pada pendidikan-pendidikan sifatnya memperluas pengetahuan. Kalau itu dikerjakan, maka orang sekali berdaya dia akan selamanya untuk terus bisa menyangga dirinya sendiri. Kekuatan Jakarta menurut saya Mas, ini adalah ada 3 hal dalam membandingkannya dengan kota-kota. Nomor 1, secara fiskal ukurannya memang besar. Dia memang punya kemampuan untuk mengenerate revenue. Daerahnya sangat tinggi karena ekonominya besar. Yang kedua tentu saja dia menjadi market dari banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh daerah. Ya terutama pangan ya. Pangan itu kan Jakarta nggak punya sawah kan. Jakarta nggak punya jadi pangan dari daerah. Nah yang ketiga regulasi tadi yang saya sebut sebagai akan banyak keistimewaan. Nah, kalau 3 aspek itu digunakan dengan baik, dengan bijak oleh pemerintahnya, dan tidak ada niat untuk bukannya memberdayakan tapi memperdaya gitu, itu Memperdaya. itu pasti akan ketemu jalan, gitu. Pasti akan ketemu jalan karena tadi punya kekuatan yang sangat baik. Nah, saya katakan tadi, mungkin diperlukan orang-orang ya, sejumlah orang yang betul-betul tahu rasanya tumbuh dari keterbelakangan seperti apa. Dan dengan itu mereka akan merasakan atau akan memperoleh satu penghayatan gimana menolong orang-orang yang di bawah itu mungkin. Empatinya jadi lebih besar. Mudah-mudahan itu yang mungkin kita bisa kita coba bangun ya. Apa sih yang mereka butuhkan sebetulnya gitu. Tapi kan sekarang itu katanya kan eranya anak-anak muda gitu ya, Pak Dirman ya. Nanti kan kalau nanti akan memimpin Jakarta tuh kan Jakarta juga menjadi magnetnya anak muda juga kan Pak Dirman sekarang ini gitu. Dan bahkan kemarin kita juga sempat bahas ya Pak Indra dan juga
mengenai anak-anak Gen Z yang tidak banyak dapat kerjaan juga gitu dan lain Yang sebagainya. yang tidak bekerja, tidak sekolah, tidak mendapatkan pelatihan, artinya Iya. betul-betul pengangguran. Jadi ada karakteristik tertentu gitu loh Iya. mengenai anak-anak muda ini loh. Tadi pagi ya kalau nggak salah Koran Nasional memberi satu cerita. Makin hari kesempatan kerja formal itu makin turun. Sementara pasokan jumlah anak muda kan makin banyak ya. Loh, kalau anak sama menantu presiden harus cariin kerjaan sama bapaknya, berarti emang susah, Pak. Masih belum selesai nih. Belum move on Pak, Belum move on. Itu kan indikator. Iya. Iya itu tantangan besar sekali untuk bagaimana mengajak anak-anak muda gitu ya untuk ikut dalam partisipasi ke depan. Tapi sebetulnya caranya menurut saya lebih mudah dalam artian begini. Anak-anak muda sekarang ini kan well connected. Ya. Begitu Oh ya, sangat. begitu ketemu pola yang mereka merasa struck, itu partisipasinya akan tinggi. Nah, karena itu mungkin memang benar sekali bahwa salah satu konstituen atau stakeholders yang perlu diajak bicara dengan baik adalah teman-teman muda ini. Iya. Sebetulnya mereka melihat Jakarta seperti apa, yang dibutuhkan apa, betapa sekarang sulitnya mencari rumah, mencari tempat tinggal atau tidak harga rumah makin tidak terjangkau gitu. Nah, salah satu tema yang sempat saya diskusikan dengan beberapa ahli perumahan kota adalah sebetulnya kesempatan untuk melakukan konsolidasi kawasan itu terbuka lebar karena sebagian besar lahan ini kan masih dibangun dengan cara landed house. Ya. Dan dimanapun di banyak negara yang kota-kotanya maju itu mau nggak mau harus naik gitu. Ya. Nah memang perlu persiapan sosial. Tetapi kalau misalnya kita bisa memberikan satu percontohan, saya kira akan baik. Pada waktu saya bekerja di Aceh, pernah ketemu dengan pemerintah Bogota sebagai satu perbandingan. Jadi wali kota Bogota itu membuat suatu enclave. Bogota itu dulu kotanya kumuh sekali katanya. Tapi kemudian wali kota Bogota yang visioner itu membuat suatu enclave, memberi percontohan bila nanti Bogota mau dibangun ke depan, itu kurang lebih akan seperti itu. Transportasi publiknya di sana ada, ruang tempat pertemuan umumnya ada, tamannya ada, perpustakaan ada. Dan itu dijadikan semacam tempat turis untuk menengok bagaimana masa depan akan dibangun. Menurut saya pendekatan seperti itu mesti dilakukan di Jakarta supaya orang punya gambaran fisik. Karena kalau kita ribut soal nanti penataan, penggusuran segala macam kan jadi isu sosial. Tapi berilah contoh yang baik, kemudian nanti di situ akan kita akan kita berikan satu gambaran fisik seperti apa, seperti itu mungkin. Secara prioritas itu mana yang harus didulukan untuk membangun Jakarta ini? Fisik atau yang kemanusiaannya? Ya kita mungkin nggak bisa memilih salah satunya karena dua-duanya saling mengisi. Gitu. Seimbang ya. Seimbang, tapi nah di sini barangkali fungsi leadership itu katanya menyentuh hati, touching the heart. Nah kalau kotanya dikelola dengan manajemen semata-mata, artinya itu warga dianggap sebagai satu faktor, sebagai satu objek, ya mungkin nggak kena. Tapi kalau keteladanan, memberikan contoh-contoh yang baik, memberikan pesan-pesan yang baik, barangkali partisipasi warga kan lebih kuat lah. Gitu. Dan dari tadi kita kan terlalu serius ini. Pertanyaannya serius sekali sih. Kan kita kan pengen tahu Pak, bagaimana nanti Bapak kalau kemudian menjadi bagian dari daerah khusus Karena kebetulan Pak Elsa Jakarta. yang kita undang hari ini, ada satu pertanyaan yang ditunggu orang-orang banyak ini. Okay. Apa sudah ada parpol yang mendukung Pak Elsa? Itu pertanyaan lebih serius lagi berarti. Katanya mau nggak serius. Katanya pertanyaan yang nggak serius. Saya mungkin nggak bisa bicara ya karena pembicaraan seperti itu kan perlu saling menghormati gitu. Tapi bahwa saya berkomunikasi dengan partai-partai sejak dulu kan memang karena fungsi-fungsi pada waktu atau tugas pada waktu bantu Pilpres, tapi juga pada waktu Pilgub 2017 kan juga saya ikut terlibat. Jadi
hubungan dengan partai tetap terjaga. Dalam urusan ini masih banyak proses yang mesti ditempuh lah. Saya nggak bisa klaim apapun. Hanya saya bisa mengatakan begitu semuanya jelas pasti saya akan cerita kepada publik karena bagaimanapun kan perlu dukungan dari publik. Dan bicara partai juga Pak Sudirman Said ini kan nggak hanya dekat dengan partai 01 kan gitu. Pernah maju didukung Gerindra, dekat dengan semua partai lah. Jadi Mudah-mudahan artinya ada pintunya terbuka untuk ngobrol lah minimal itu. artinya kita sudah move on dari apa Pilpres kemarin, jadi masyarakat juga nggak terpolarisasi, nggak terkotak-kotak ini hanya 01, 02, 03 Kan kalau ini. beritanya sudah muncul Pak, minimal ada beberapa partai, 5 partai dan berapa partai gitu kan sudah bicara dengan Sudirman Said beritanya gitu. Saya sebetulnya mimpi begini, akan baik kalau Pilkada DKI itu menjadi sarana untuk menyatu padukan banyak potensi gitu. Jadi setuju dengan Mas Yen tadi, jangan meneruskan polarisasi yang kemarin, tapi format baru aja kalau bisa. Nanti koalisinya siapapun ya, kan saya belum tentu juga diambil mereka. Siapapun akan baik kalau ternyata ada wakil dari 01, 02, 03 sehingga Jakarta sebagai milik bersama itu bukan lagi diajak sibuk persetujuan politik lagi karena menurut saya kebutuhan teknokrasinya itu lebih tinggi daripada kebutuhan politik. Ya politik tentu saja proses harus ditempuh. Tapi jadi kalau saya ngomong kemana-mana itu mungkin nggak ini sama ini, mungkin nggak sama terus begitu ya. Ya mungkin gitu ya Pak. Kalau bicara mimpi Pak, katanya Mbak Tantri mimpinya Pak Sudirman Said yang jadi gubernur Jakarta. Iya Pak. Itu mimpi saya. Kalau saya berdoa doa jam kita 3 pagi, aminin ya, kita aminin ya. saya berdoa jam 3 pagi, saya suka WhatsApp Pak Indra. Kayaknya Pak SS nih gitu. Ada bukti-bukti chatnya Pak. Kita doakan, kita Jargon kita perubahan itu aminin. mungkin sudah perlu dileburkan ini. Ya harus ada tema baru ya. Perubahan dalam artian apa? Tentu saja perubahan itu kan sesuatu yang netral, bisa kapan saja, bisa konteksnya apa. Tapi saya kira Jakarta harus siapkan dengan baik. Mau berapapun lamanya proses pindah ibu kota, tapi Jakarta harus tetap menjadi kota penting. Nah, bicara ini Pak, isu tadi kan Mbak Tantri ngomong isu anak muda, isu Jakarta ini yang sangat berbeda dengan daerah lain, bicara isu lingkungan, ya kan, polusi. Nah, Pak Sudirman Said punya satu ide atau ini nggak untuk bagaimana mengurangi tingkat polusi Jakarta? Apakah misalnya sekarang anginnya mau kita kasih KTP? Yang bukan KTP DKI Jakarta Nggak boleh masuk gitu Pak. Supaya anginnya nggak ke sini. Nah, di sini konsep aglomerasi menjadi relevan. Oh, oke. Karena tadi angin, udara itu kan nggak bisa dikasih batas administrasi itu. Berisi polusi di Jakarta nggak mungkin kita nggak bicara dengan Jawa Barat, nggak mungkin bicara dengan Banten, Bekasi, Banten, bahkan luar Jawa karena asap dari Cirebon, dari Jawa Tengah itu bisa berpengaruh pada itu. Kan kalau di berbagai tempat yang mulai udaranya itu mulai terkelola dengan baik itu kan unsurnya banyak. Yang nomor satu sumber energinya apa gitu. Kebetulan dulu pernah ngerti energi sedikit lah. Menteri SDM. Menteri SDM gimana Pak? Bicara energi terbarukan ini kan. Bapak tuh kadang-kadang suka merendah untuk ditinggikan deh Pak. Nah kalau dari aspek itu sebetulnya seluruh regulasinya baik undang-undang kelistrikan, undang-undang energi, kebijakan energi nasional sudah mengatakan makin hari mesti didorong soal peran dari renewable energy yang bersih. Jawa memang menantang karena kebutuhannya besar, sementara sumber-sumber renewable itu terbatas. Tapi mesti dicari solusi. Yang kedua transportasi kan. Benar bahwa mobil listrik mulai menjadi tren dan mudah-mudahan bisa berjalan terus karena gimana pun mengurangi konsumsi mengurangi emisi lah. Tapi juga kembali nanti pada sumber listriknya dari mana gitu. Nah yang ketiga adalah
bagaimana lingkungan sekitar kita ini menata diri gitu. Nah, kalau Dewan Aglomerasi itu bisa diimplementasikan dengan baik, kemudian kita bicara dengan kota-kota wilayah sekitar, maka dari mulai soal pengelolaan lingkungan, pengelolaan hutan, pengelolaan air itu akan sangat bisa kita urus sama-sama, dan itu akan berpengaruh pada polusi juga gitu. Belum lagi soal pabrik, soal kawasan industri dan sebagainya. Jadi mau tidak mau memang untuk mengurangi polusi atau meningkatkan udara Jakarta, kita mesti bicara, kita mesti kerjasama dengan wilayah sekitar, kemudian membicarakan policy industrinya, policy energi, policy transportasi. Kata para ahli itu, warga kota modern adalah warga yang menggunakan transportasi publik. Ya, sepakat. Ini tantangannya adalah industri otomotif kan, yang tidak mudah untuk di handle atau tantangan ini. Nah, dari kalangan anak muda sebetulnya sudah mulai ada tren itu, anak-anak yang mengakses transportasi publik gitu ya, pulang balik dengan kereta, dengan komuter gitu. MRT. Itu MRT Ya. sudah Pak, mulai jadi tren termasuk ya. bangga Pak saya Pak. Ya. Ini tinggal diperluas, tinggal diperbaiki atau disempurnakan aksesnya supaya orang-orang lebih nyaman menggunakan kendaraan umum gitu. Itu juga akan mengurangi emisi. Nah, yang lain-lain barangkali kalau sampai pada waktunya kita harus melakukan studi ya tadi bagaimana menyeimbangkan antara kemajuan industri otomotif dengan industri transportasi publik. Tapi yang jelas tidak mungkin sendirian itu ngomongin tadi mengatasi masalah polusi dan lingkungan. Nah, soal integrasi Jakarta dan sekitarnya itu, apakah perlu dibentuk koordinasi di bawah satu kepemimpinan untuk memimpin Jabodetabek ini? Itu kan wacana itu pernah. Barangkali itu yang dimaksud sebagai Dewan Aglomerasi yang dulu kan sempat ada konsep mau langsung ditunjuk wakil presiden sebagai ketuanya, tapi ternyata prosesnya sangat baik dan akhirnya mengatakan bahwa itu kewenangan presiden dan presiden akan menunjuk. Tentu saja nanti gubernur DKI akan punya akan punya ruang untuk mengusulkan. Kalau itu dilakukan, mungkin itu jalan baik, Mas, karena disitulah dibicarakan aspek-aspek yang tadi yang saya sebutkan tadi. Dewan aglomerasinya dihidupkan, betul-betul difungsikan dengan baik gitu, dan saya kira mereka juga butuh itu. Misalnya saja begini, saya kira 70% pangan kita itu tergantung dari tetangga ya, Jakarta ya. Oh ya. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Sulawesi bahkan gitu. Itu bicara mengenai pemenuhan pangan saja itu bisa jadi semacam negotiation point gitu. Teman-teman dari daerah sebelah pangan, terus kita apa? Misalnya gitu. Terus bagaimana dengan pengelolaan aspek-aspek lain? Atau energi misalnya itu. Energinya bagaimana gitu. Di Jawa Barat sebenarnya masih banyak sekali sumber-sumber yang bisa digali untuk hidro, untuk geotermal barangkali itu juga sesuatu yang atau dari segi market bagi daerah-daerah sekitar, kita adalah market terbesar kan dalam segala macam tuh. Apakah itu sandang pangan, papan juga. Papan artinya kan ada material-material untuk membangun yang diperlukan dari daerah kiri kanan. Jadi aglomerasi tidak sekedar urusan administrasi, betul-betul kerja bareng bagaimana membawa kenaikan ekonomi dari seluruh. Hal yang paling populis saja soal penanganan kemacetan dan banjir, itu kan nggak bisa Jakarta sendiri. Betul. Melibatkan Bogor, Tangerang segala macam. Iya. Air yang masuk Jakarta datangnya dari Bogor, dari Jawa Barat kan seperti itu. Benar sekali. Saya mau punya mobil listrik paling takut kalau ada banjir, Pak. Kan deg-degan, Pak. Teman-teman mau punya motor listrik juga deg-degan kalau ada banjir, Pak. Iya. Gimana? Itu banjir akan menjadi isu yang sangat krusial dan terus-menerus akan ditanyakan. Tapi menurut hemat saya bukan tidak ada jalan keluar. Yang jadi tantangan selama ini adalah kekonsistenan dalam menangani itu dengan cara-cara yang sama terus-menerus. Misalnya contoh gini. Kita pernah punya pemimpin di DKI yang sangat agresif membangun sumur-sumur resapan. Dan
dampaknya cukup baik tuh Mas. Ya. Tapi ternyata itu nggak diteruskan gitu. Atau kita kemarin ini sangat aktif bagaimana air ketika tergenang dalam waktu sekian menit tuh bisa diuraikan karena rupanya petugasnya cukup banyak. Tapi petugas banyak itu kemudian katanya sempat dikurangi gitu. Nah, konsistensi itu yang barangkali perlu kita lihat lagi bahwa sebetulnya pernah ada solusi-solusi, tapi karena kebijakan dengan yang up and down itu maka jadi masalah itu. Seperti itu. Ada juga Pak yang dulu memimpin Jakarta menjanjikan ibu kota tidak akan banjir, tidak akan macet lagi kalau beliau jadi presiden. Akhirnya ibu kota yang dipindahin Pak kan gitu. Pak, Siapa ya gubernur yang pernah jadi presiden? langsung minum. Langsung minum. Jadi haus. Jadi haus ya Pak. Kita jadi haus. Pak SS jadi haus. Tapi ini macam-macam ya, ada yang panggil Pak SS, ada yang panggil Pak Sudirman, ada yang panggil Pak Dirman. Sebenarnya yang mana sih Pak panggilannya Pak? Semuanya oke ya Pak ya? Apa aja. Apa aja oke Pak, apa aja oke. Pak Gubernur lah ya nanti ya. Tapi ngomong-ngomong soal calon gubernur lagi nih. Oh, Di luar Pak SS sendiri, siapakah tokoh yang mendekati sosok ideal menjadi gubernur Jakarta? wah saya nggak Di bisa luar- bisa ngomong deh. Kalau saya tidak punya maksud sama sekali, saya boleh berpendapat. Tapi karena saya memang juga membuka ruang itu, saya sebaiknya nggak komentar. Tapi kalau saya boleh memberi satu ya kriteria lah barangkali ya. Yang pertama tadi saya berharap ke depan siapapun yang akan dipercaya partai, dipilih rakyat tuh yang mengerti bagaimana masyarakat bawah itu menjalani hidup lah. Satu itu. Yang kedua gini, ya ini proses politik, tapi membenahi Jakarta barangkali akan memerlukan bobot teknokrasi yang cukup dalam. Karena kenapa begitu? Karena kita akan dealing sama stakeholders yang rumit, yang pemerintah pusat, bisnis. Nah, kolaborasi menjadi penting. Jadi kemampuan kolaborasi antara tiga pilar ya, baik negara, korporasi maupun masyarakat sipil yang merupakan sumber-sumber pemikiran itu jadi penting. Yang lain-lain barangkali ya saya tidak tahu patut ngomonginnya apa enggak. Kalau Jakarta terus-menerus dijadikan batu lompatan, batu pijakan bagi orang yang punya niat untuk yang tadi dikatakan tadi kan Mas Yudi. Kasihan Jakartanya. Jadi kalau bisa Yang mana Pak? Tadi ngomong banyak dia. Tadi Bang Indra ngomong banyak yang mana? mula-mula jadi gubernur sebentar kemudian jadi Oh ya yang itu Pak, oke. jadi sebisa mungkin cari kembali siapapun yang akan dipercaya partai yang dipilih rakyat itu, cari orang yang betul-betul kepengen memberi perhatian penuh pada bangun Jakarta. Kenapa? Masalahnya begitu kompleks, memerlukan waktu dan fokus, dan hanya kalau tadi fokus itu maka seluruh masalah-masalah akan bisa dituntaskan. Tapi kalau kemudian hanya dijadikan tempat untuk berpijak sementara, menurut saya sayang sekali gitu. Tapi karir politik kan nggak bisa diabaikan gitu. Ya, tapi kan beda tuh Mas antara orang yang saya mau jadi bupati karena saya pengen jadi gubernur. Kan gitu kan? Iya. Jadi kepalanya gubernur isinya tuh. Tapi kalau saya mau jadi bupati dengan baik, mau jadi wali kota dengan baik, seluruhnya setelah selesai kemudian dipercaya orang ya itu lain urusan. Tapi kalau bisa diajak kawan-kawan atau para pihak yang betul-betul melihat Jakarta sebagai satu tantangan besar untuk diselesaikan. Tapi saya jadi tertarik deh pengen tanya sama Pak SS juga. Kan dari tadi kita tuh ngomong infrastruktur gitu ya, ngomongin soal apa pendidikan dan sebagainya itu infrastruktur gitu. Sementara tadi di awal Bapak ngomong bahwa leadership itu tentang heart gitu. Gak ada yang bicara soal jiwanya gitu Pak. Iya. Jadi sementara kan kita ngomong bahwa bangunlah jiwanya, Baru bangunlah badannya ya. Nah, gitu ya Bukan Pak. bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya ya. Ini move on dikit kayak kenapa sih? Jadi maksud saya kan dari tadi kan ngomong Bapak mau membangun apa gitu. Pertanyaan saya kalau Bapak nanti dipercaya gitu ya atau menjadi bagian dari daerah. Masih jauh ya, if-nya masih banyak lah. Nah, Yang gitu percaya kan. siapa dulu? Ya saya deh, Oh, ya. anggap aja saya. Jiwa-jiwanya ini masyarakat Jakarta ini
mau dibangun seperti apa sih Pak? Jiwanya loh Pak, saya nggak bilang fisiknya loh. Bapak pengen masyarakat Jakarta ini jadi seperti apa sih? Yang senyum-senyum kayak gini nih Pak, nggak bisa move on misalnya. Atau yang kayak Mas Edi pemikir gitu yang kayaknya atau yang senyum-senyum kayak saya gitu, easy going. Apa sih kayak apa sih Pak gitu? Mungkin saya hanya bisa cerita beberapa pengalaman ya, ketika mimpin satu atau mengelola institusi besar lah, lembaga besar. Misalnya ketika saya dipercaya Pak Jokowi sebagai Menteri SDM itu, pertama-tama saya nggak bicara mengenai infrastruktur gas, infrastruktur kilang segala macam, tapi saya ngomong soal reputasi kementerian. Saya bilang pada mereka, reputasi kementerian kita ini waktu itu kan berat sekali ya. Pendahulu saya masuk sekolah, tanda kutip ya, di Sukamiskin. Sekjennya juga sama. Termasuk yang basah ini Pak. Kemudian yang ketua SKK Migas juga sama. Jadi sektor itu waktu itu satu renteng ya Pak ya, satu ya kasusnya berat itu sedih Pak. sekali. Jadi saya bilang pertama-tama kita mesti memperbaiki reputasi, dan reputasi itu bukan datang dari fotonya menterinya kemana-mana, enggak, tapi dari perilaku kita semua gitu. Ayo kita perbaiki. Nah ketika kita bisa ngomong begitu terus menerus gitu ya, lama-lama mereka mengatakan ini orang serius nih bangun sektor ini. Gitu. Nah ketika kita sudah sampai level itu ngerakinnya mudah sekali. Dalam waktu 2 tahun kita bisa merubah kultur sangat drastis lah, dan itu diakui oleh industri perminyakan pada waktu itu. Bahwa dalam waktu singkat ternyata ibaratnya katanya begini, dulu itu masuk ke Kementerian SDM itu pintunya dari belakang, dari depan, dari atas kadang-kadang gitu. Tapi di bawah Pak Sudirman Said itu ya satu, pintunya di depan gitu. Itu pengalaman yang sangat menyentuh saya, dan sampai Mbak Tantri barangkali nggak percaya. Saya sampai dicari oleh ibu-ibu dan wanita, pengen ketemu. Kenapa Pak? Pengen ketemu karena kan saya tentu awal-awal nggak bisa lah. Oh kan karena foto Bapak nggak ada di mana-mana tadi itu kan Pak. Bapak tadi bilang fotonya nggak usah ada di mana-mana, yang penting. Jadi ibu Sekjen bikin pertemuan khusus, kemudian saya diundang. Di sana mereka menyampaikan, beliau menyampaikan, Pak Menteri terima kasih. Suami kami sekarang tenang. Karena nggak ada yang aneh-aneh, nggak pernah diminta yang lucu-lucu segala macam lagi. Itu pada bulan ke-6 kira-kira gitu. Sesudah itu kita jalan dengan cepat. Yang kedua, mungkin saya cerita pengalaman di Aceh. Pada waktu bangun kembali Aceh setelah tsunami kan. Kan ketua PRN-nya Pak Kuntoro almarhum. Ya. Saya salah satu deputi lah. Dan sebelum masuk ke Aceh, saya minta izin Pak Kuntoro datang ke penjara-penjara di mana teman-teman GAM itu berada. Ke Sukamiskin, ke Malang, ke Cirebon segala macam. Untuk membangun dialog gitu. Nah begitu terjadi, kita ditugaskan ke sana. Setiap kami datang dan berhadapan dengan teman-teman, waktu itu belum damai dengan GAM itu, teman-teman GAM mengatakan itu orang BRR, nggak usah diganggu gitu. Tetapi yang paling penting adalah ketika kan itu BRR dibentuk pada bulan April kalau nggak salah, ya April. Bulan Agustus perjanjian damai. Ya. Nah ketika perjanjian damai, kita sudah punya jembatan yang sangat baik. Dan banyak sekali teman-teman GAM yang akhirnya terlibat dalam rekonstruksi. Itu adalah contoh bagaimana kita tadi yang saya sebut, Pak Kuntoro pertama-tama kan memberikan satu sentuhan pada hati, pada jiwa. Nah ketika membangun fisik, the rest of the time 4 tahun kemudian ya lebih mudah gitu. Nah apakah itu bisa dilakukan di Jakarta? Kalau kita serius, tulus gitu ya, menurut saya malah itu yang dirindukan oleh warga. Karena kita sentuhan hati. Betul. Ya, itu kayak lagunya Ari Lasso. Gimana tuh Mas? Sentuhlah dia di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Boleh. Pak SS, ini kan tantangannya nggak mudah ya. Pengalaman Pak SS sendiri membangun Kementerian SDM itu tadi arahnya sudah sangat baik. Ketemu Papa minta saham. Kepentok lagi. Iya, kepentok lagi kan gitu. Tapi gimana sebetulnya punya tips, punya trik nggak Pak? Sebetulnya kalau saya kan menilai memang tantangan besar bangsa ini yaitu urusan korupsi, kolusi, nepotisme. Kan, walaupun gitu. Bapak termasuk masyarakat anti korupsi ya Pak, pendirinya loh. Gimana sih sebetulnya kita mau betul-betul terus berjuang supaya
mungkin nggak bisa hilang ya, tapi bagaimana menekan angka korupsi, kolusi, nepotisme di pemerintahan kita, karena yang rugi rakyat. Iya. Gitu. Kalau menurut saya jangan expect bahwa akan mudah sih. Artinya Oh iya, itu pasti tantangannya besar, dan persis seperti tadi kita lagi benar-benar kemudian mentok ada masalah, dan terus terang saya ketika ya saya sedikit sedikit buka di sini. Ketika saya dipanggil pertama kali oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 26 Oktober 2014, Masih ingat tanggalnya. hari Sabtu. Buka yang banyak aja Pak kalau gitu Pak, jangan buka sedikit Pak, kalau itu kita siap dengerin Pak. Tunggu saya Jam break dulu, Pak. 14.30. Langsung begini saya duduknya. Pertama memang beliau bertanya soal gimana mafia, bagaimana listrik, bagaimana kilang segala macam. Dan apa yang saya katakan itu, Pak Presiden, saya mohon maaf, saya belum lama di sektor itu, mungkin ya 10-12 tahun. Pernah bekerja di perusahaan listrik, di Indika Energi, pernah perusahaan batu bara segala macam, pernah di Pertamina waktu itu. Tapi menurut kami Pak Presiden, saya bilang, membereskan energi ini bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara gitu. Oke. Mengapa saya katakan itu? Karena saya menyadari betul bahwa satu ketika terjadi benar-benar, karena seperti kemauan beliau kan saya suruh benar-benar. Satu hari yang lagi dibenahi itu akan datang kepada atasannya menteri pasti kan. Siapa lagi kalau bukan presiden? Dan disitulah mungkin terjadi satu pilihannya mau kemana gitu. Jadi ya itu saya alami seperti Mas Masin barusan katakan tadi. Jadi kuncinya barangkali pertama jangan expect bahwa akan mudah. Yang kedua, jangan berhenti aja, terus aja gitu. Kalau ini nggak bisa nanti di tempat lain, kalau ini nggak bisa tempat lain. Seperti yang sekarang kita lakukan, gitu. Berkali-kali mencoba, belum tentu semuanya baik, tapi kalau kita tidak lakukan terus ya akhirnya nggak akan ada kejadian apa-apa. Nah, gimana menghadapi ini ke depan? Sama, nanti juga belum tentu semuanya satu pandangan. Ya. Tapi tahun 94 itu kan Nelson Mandela dibebaskan kalau nggak salah. Betul. Ya. Jadilah presiden. Ya. Itulah akhir dari apartheid di Afrika Afrika Selatan. Selatan. Dan sesudah itu namanya perbudakan jadi kejahatan kan. Ya. Ya. Saya kira korupsi juga akan sama satu ketika. Syaratnya kita mesti terus berjuang bahwa ada orang yang terus-terus menyuarakan itu. Sekarang memang kita sangat sedih karena aspek korupsi ini menjadi Hal yang biasa. hal yang jadi wabah gitu ya. Tapi we don't stop, kita nggak boleh berhenti gitu. Mudah-mudahan ada satu hidayah di mana nanti ketua pansel KPK-nya tiba-tiba orang baik kan, kita nggak tahu kan. Jadi yang sekarang nggak baik Pak. Enggak, Kan saya cuma tanya Pak. enggak kan KPK-nya memang lagi mengalami penurunan reputasi maupun prestasi kan. Nah ini kan sekarang kesempatan mau memilih pengurus pimpinan KPK yang baru kan. Katanya akan dipilih figur yang punya kredibilitas. Siapa tahu Pak Presiden Jokowi mau meninggalkan legacy dengan memilih, siapa tahu, kita nggak tahu. Jadi sebagai warga yang ya menurut saya kita ini adalah orang yang diberi privilege punya pendidikan baik, ya nggak boleh berhenti aja untuk menyuarakan ini, termasuk lewat forum kaliber ini, gitu, seperti itu. Cuman kadang-kadang kan terjadi, saya menyebutnya lingkaran setan. Pak. Jadi contohnya gini lah, untuk maju menjadi kepala daerah itu butuh modal. Ini pasti pengalaman kemarin ya Pak Indra ya. Pengalaman pribadi nih kayaknya Pak. Modalnya bisa dari banyak tempat. Yang kadang-kadang orang yang memberikan modal ini juga punya vested interest kan. Yeah. Punya kepentingan. Nanti saya kalau Anda jadi, saya minta ini, minta itu, minta. Nah, gimana tuh Pak cara mengatur itu supaya tetap yang utama adalah rakyat. Tapi di sisi lain bisa diakomodir juga. politik uang di Indonesia ini kan sudah sangat parah Pak kan gitu. Itu harus saya akui bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya saya 3 kali ngurus pemilu ya. Ya. 3 kali yang saya dalam sekali lah. 1 ketika membantu Pak Anies 2017. Ya. Oke.
Ya kita kumpul-kumpulin orang-orang yang ternyata orang-orang itu memberi kebebasan untuk para penyumbang itu. Ketemu format yang tidak tol tinuku lah. Dan menurut saya Pak Anies sebenarnya punya kesempatan 5 tahun kemarin tuh perform terbaik gitu ya, tanpa harus terikat pada transaksi. 2018 saya maju pilkada Jawa Tengah. Ya. Juga ketemu orang-orang yang mereka mengatakan kurang lebih gini lah, Pak SS, saya tahu jalan pikiranmu lah gitu, dan saya tahu apa yang dikerjakan selama di pemerintahan. Pesannya malah begini, Anda jangan hilang, Anda jangan berhenti untuk begitu. Nah sekarang rencanamu apa? Terus ketika saya datang kepada mereka, ini partai-partai minta saya maju ke Jawa Tengah, ya sudah maju aja, nanti kita bantuin. Gak nyaris menang kan? Walaupun katanya lebih baik nyaris kalah katanya. Tapi itu saya betul-betul amazed ya. Artinya saya kok bisa menghimpun dana sebanyak itu. Ya. Hanya saja ketika memang kelihatan mau menang waktu itu, para penyumbang itu ya ada yang negor lah. Jangan meneruskan gitu. Kita memahami suasana itu. Jadi akan selalu ketemu orang menurut saya yang bisa. Nah kemarin terakhir juga cukup dalam lah, kita sama-sama mengerjakan itu. Juga ketemu orang-orang yang sebetulnya masih kepengen negara ini baik lah. Nah Yang pilpres ini. yang pilpres kemarin dan saya bersyukur kita bisa menggerakkan begitu banyak resources lah. Masih sama-sama Mbak Tana juga bareng-bareng di sini. Ini ke depan bagaimana DKI? Saya nggak tahu seperti apa, tapi kalau lihat komunikasi dalam katakanlah 2 bulan terakhir lah, rasanya juga ada lah orang-orang yang melihat bahwa bila Jakarta diurus dengan baik oleh pemimpin yang kompeten, yang jujur, yang bersih gitu, mereka juga senang gitu. Nah nanti kan tergantung apakah permainan di lapangan orang-orang ini juga akan digilas apa enggak itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, tidak turun seperti itu ya kesempatannya pasti tidak ada. Nah, kalau kita berupaya masih ada peluang. Jadi ya kita kerjain aja kalau memang itu nanti datang tiba waktunya gitu. Jadi tetap ada ya orang-orang baik ini ya, apa? Ini buktinya orang baik. Orang baik, orang baik. Amin. Orang baik. Jadi kalau kawan Kaliber, kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, pernah mengatakan dunia itu tidak akan hancur oleh mereka yang jahat, tapi justru hancur karena ada orang-orang baik yang membiarkan mereka berbuat kejahatan tanpa melakukan apapun. Jadi kita yang merasa diri baik, yuk kita berjuang terus. Kita terus membenahi negara kita yang tercinta ini. Walaupun itu berat, tapi harus ada yang memperjuangkan. Maju terus PSS. Amin, terima kasih. Kita terus berusaha ya, Mas Yen ya, Mbak Tanti dan Mas Yusuf. Ini udah siap jadi lead call timnas, Pak. Siap, Pak. Oh, jadi jabatan saya letkol. Jangankan lead call, jenderal saya kasih. Levelnya udah Pak Kapten lagi, udah jenderal sekarang. Saya mau respon yang tadi sedikit ya, sebagai penutup barangkali. Kita lihat aja garis sejarah tuh semua lah, mau Indonesia, mau sejarah dunia gitu. Kebetulan saya belakangan ini banyak diajak Pak JK keliling ke tempat-tempat yang masih konflik tuh. Kemarin ke Thailand Selatan, terus kemarin dulu ngomongin soal ketemu dengan teman-teman Hamas, terus pada awal Juni insya Allah akan ke Afghanistan gitu, untuk meneruskan proses dengan Taliban dan sebagainya. Aduh, luar biasa. Menurut saya, makin hari emang dunia ini makin baik kok. Titik-titik konflik tuh makin kurang. Dan tadi saya sebut perbudakan tidak ada lagi, yang namanya kesewenang-wenangan nggak ada. Dulu perempuan tidak punya hak pilih di Amerika kan, sekarang sudah ada. Jadi sebetulnya kejahatan itu temporary gitu. Yang permanen nanti pasti kebaikan gitu. Cuman masalahnya kita mau pilih mana nih, mau melestarikan kejahatan itu atau mau berjuang untuk perbaikan. Nah, saya sih ikut Mas In tadi, ikut Tantri, ikut Mbak. Kita perjuangkan kebaikan, dan insya Allah makin hari, walaupun kadang-kadang pada saat tempo tertentu seperti yang kita alami belakangan, sepertinya kok gelap ya, tapi sebetulnya tren keseluruhan kita akan
membawa pada perbaikan lah. Jadi Mudah-mudahan. kita masih optimis, Pak. Insya Allah, Mempersiapkan kebaikan. insya Allah. Kan ada lagunya Pak. What the world needs love is love, sweet love, gitu kan Iya, Pak. Terusin Pak. Aku nggak hafal, tapi ya kita dunia ini pasti akan lebih menerima suasana cinta, suasana damai kan gitu. Gimana? Terusin. Suaramu bagus, kenapa nggak jadi petinju aja? Nah itu dia. Suka gitu kan. Tidak, nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kawan Kaliber. Terima kasih. Jadi tadi maksud kita mengundang Pak SS ke sini itu bicara banyak tentang Pilkada Jakarta, tetapi bisa melebar kemana-mana. Dan pertanyaan yang paling penting itu belum terjawab sekarang, yaitu Pak SS maju nggak? Itu belum terjawab. Nanti kalau sudah terjawab, Pak SS akan datang lagi ke Kaliber untuk episode ketiga. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa jawab di kolom komentar deh. Ah, iya. Nah, mendukung nggak? Mendukung nggak kira-kira? Apakah akan mendukung Pak Pak SS Sudirman menjadi Said menjadi Gubernur Gubernur Jakarta. Jakarta? Gitu. Dari studio pinusi.com di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kawan-kawan Kaliber. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa.